Salat ikhwas sekalian, kita akui memang dalam hadis disebutkan bahwa syaitan itu sangat bersungguh-sungguh untuk merusak ibadah kita. Dan ibadah yang paling mulia tentunya adalah ibadah salat, karena dia kaitannya langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya ada uzur untuk tidak melaksanakan ibadah itu, puasa, zakat, haji, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Tapi kalau sholat, ini mulai dari balik sampai kita meninggal dunia, itu tidak ada uzur untuk meninggalkan. Bagaimanapun penyakit kita, kalau masih sadar, itu masih wajib sholat, ya. Sholli qa'iman, kalau sholat berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri ya duduk juga tidak mampu ya berbaring. Kalaupun sudah tidak bisa bergerak lagi anggota badan, sudah tidak, mata juga sudah tidak, cuma hanya bisa berkedip-kedip atau sudah tidak bisa lagi, maka dengan hati itu kewajiban sholat ya sekalian. Makanya sholat ini diantara ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dia ibadah yang sangat mulia, maka setan pun ya berkepentingan untuk merusak ibadah yang mulia ini, ya. Makanya kalau ada orang sholat, sebelum sholat dia sudah siap-siap, sudah ikhlas mau sholat. Tapi pas mulai takbiratul ihram, tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah kita ingat, tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba hadir dalam sholat kita, ya. Sebelum sholat tidak pernah berpikir pekerjaan, ya. Tidak pernah kita pikirkan masakan apa yang sebentar dimakan ini. Dan hal masalah-masalah yang lain mungkin sebelum sholat tidak terpikir. Nanti saat sholat mulai takbiratul ihram semuanya datang, ya. Dan ingat, itu bagian diantara godaan-godaan syaitan. Banyak kalau orang sholat datanglah syaitan itu, dia bisikan, ingat ini, ingat itu, ingat, sampai ya kita diiring sampai mengingat hal-hal seperti itu sampai kita lupa dalam sholat kita. Ya, selesai sholat ditanya, tadi imam baca apa? Saya tidak tahu juga, lupa. Al-Fatihah dia ingat, tapi surahnya tidak tahu sudah. Nah, waliyazubillah. Dan itu bukan hanya, bahkan hampir semua kita menghadapi hal yang sama. Dan itu dia bagian diantara godaan syaitan. Ya, makanya ikhwas sekalian, mendapatkan kehusyuan di dalam sholat itu diantara ibadah yang hal yang sangat kita inginkan dan harapkan, namun tidak mudah, ya, butuh latihan dan butuh kesungguhan, ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, ya. Jadi untuk mencapai kehusyuan di dalam sholat itu bukan hanya pas kita sholat saja, tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan, ibaratnya ada pemanasannya, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang berwudu, ya, kemudian berangkat ke masjid, dia tidak ada niat kecuali untuk melaksanakan sholat, maka setiap langkahnya itu dihitung, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya, ya. Kata Nabi, kalau kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan penuh ketenangan, jangan terburu-buru, jangan lari, ya, jangan dibalap itu motor, tapi santai saja. Kalau apa yang didapati, ya, dicukupkan, dilengkapi. Kalau memang sudah tidak dapat, ya di qada, ya, kita sholat lagi. Makanya harus kalian mulai dari kita wudu ikhwas sekalian. Jadi kalau
Wudu jangan sembarang wudu saja, tapi upayakan betul-betul wudu seolah-olah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang sahabat ketika dia wudu, dia sudah seperti orang yang akan sudah gugup, sudah ketakutan, seperti akan berhadapan dengan seorang pejabat. Ya, sudah tidak fokus, sudah grogi dia. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa sampai seperti itu?" "Ini saya mau menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi wudu pun harus disempurnakan, dicuci tangan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bahwa setiap tetesan air wudu itu menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Ya. Setelah itu meninggalkan rumah baca doa. Ada doa keluar rumah juga dibaca doanya. Ada khusus doa menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran. Itu ada doanya dibaca semua itu. Saat berjalan ya fokus, banyak berzikir, jangan melihat kanan dan ke kiri. Ya, biasanya kalau ke masjid, kalau sudah mata sudah ke sana kemari, ya mungkin tidak sengaja, tapi pas dalam sholat teringat, oh dulu saya lihat tadi itu ada di pinggir jalan. Banyaklah yang dia lihat. Ya, akan teringat saat kita sholat. Makanya kalau ke masjid, ya banyak berzikir, istighfar. Ya. Kemudian sampai di masjid, jadi jangan terburu-buru ya, tenang. Ya, tenang. Dan ini sunnahnya juga. Meskipun sudah iqamah ya sekalian, ya meskipun iqamah kata Nabi jangan, tetap tenang datang menuju ke masjid. Ya. Tiba di masjid juga ada sunnahnya, bukan sembarang masuk begitu saja, ada doanya lagi. Masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan. Ya. Setelah itu apalagi salat sunnah qabliyah. Ya. Makanya sekalian, dari 5 waktu salat itu semuanya ada qabliyahnya. Baik itu maghrib, isya, apalagi subuh, zuhur, asar, semuanya ada qabliyahnya. Meskipun ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Untuk apa persiapan nih sekalian? Persiapan untuk melaksanakan ibadah salat itu. Ya. Selesai salam masih ada waktu baca Al-Qur'an, berdoa, berzikir. Nah, kalau itu kita sudah lakukan semua sekalian, maka tiba saatnya iqamah, maka insyaallah ya kita sudah siap. Ya, sudah ada persiapan. Ya. Beda halnya ketika orang datang ke masjid buru-buru, ya buru-buru, kemudian baru saja memiliki ada masalah. Ya, dipastikan pas dia dalam sholat, dalam kondisi sangat masih terburu-buru begitu dalam sholat, kemudian barusan dia bercerita, ketawa-ketawa dan seterusnya, pasti dalam sholat apa yang dia ingat ya sekalian? Bisa dipastikan pasti dia ingat lagi yang tadi yang dia ceritakan itu. Ya, betul juga yang bilang si Fulan tadi. Dia pikir itu ada usulan, ada apa, dia terpikir dalam sholatnya sampai selesai sholat. Nah, mengapa? Karena itu tadi tidak ada persiapan. Maka hal yang terpenting sekalian kalau kita mau mendapatkan kekhusyuan, tentu itu diantaranya ya, ada persiapan. Tentu latihan juga. Mungkin 1-2 kali belum bisa khusyuk, ulang-ulang terus. Intinya sekalian, jangan lelah dan jangan bosan terus ya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh minta kepada Allah, berikan kekhusyuan ya Allah, maka insyaallah suatu saat nanti dia akan mendapatkan nikmatnya salat. Ya. Bukan hanya sekedar salat saja, tapi dia merindukan salat, dan kalau selesai salat rindu lagi salat. Itu berarti sudah ya, kata Nabi, waju'ilat liya qurratu ainin fi shalah. Saya dijadikan indah dalam pandangan mata saya itu apa? Adalah salat itu. Ya. Sekali itu bagian diantara tips ya, supaya tidak banyak gangguan ketika kita melaksanakan salat. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Sekira demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.